Haleluya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang memuji dan menyembah. Kami membawa setiap rasa syukur kami. Persembahan kami pada hari ini bukan emas, perak, permata, kekayaan apapun. Tapi kami hanya bisa membawa hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami berserah diri Tuhan, ambil alih hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Kamu memberikan hati kami. Bersihkan hati kami dari kekhawatiran, dari dosa, dari apapun itu. Biarlah saat ini kami boleh diperbarui dengan darah yang kudus, darah yang tercurah di atas kayu salib. Haleluya. Kita mengangkat satu pujian ini, saudaraku. Inilah rinduku. Haleluya. I live for you alone. Every breath that I take, with you walking away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, all that I have your way. We live in you, Jesus. Kami mau tinggal dalam, kami memberikan hati kami, hidup kami milikmu. Kami membawa seluruh kami, memberikan yang terbaik, yang menyenangkan hatimu. Puji dan sembah bagi, puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Nyatakan jalanmu, nyatakan kehendakmu. Kami rindukan hadiratmu. Kami rindukan jamaah-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, ketika kami menyembah dan memuji, ada lawatan yang terjadi di depan. Ada lawatan yang terjadi buat setiap saudara-saudaraku yang mengikuti pada online pagi hari ini. Kalau mereka lemah, mereka dikuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Biar dengan darah Yesus itu disembuhkan dan disucikan dari setiap kelemahan. Sebab pujian dan penyembahan kami akan membuat kuasa itu turun dari surga memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, penuhi kami semua. Bukan saja kami memuji dan menyembah, tetapi kami mengalami pencobaan dengan berat. Diam di rumah Bapa seumur hidup kami, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kira-kira
kalau ada yang berdoa, Tuhan Yesus, hibur mereka. Di dalam nama Yesus, kamu memberikan untuk kemuliaan nama. Sini anak-anak bangun. Haleluya. Haleluya. We give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Terima kasih Tuhan, menjadikan pujian penyembahan persekutuan kami bagi hanya untuk memuliakanlah nama-Mu dalam hidup, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup. Biarlah kita menyembah, ada kuasa yang bekerja, bukan hanya di tempat ini, dan setiap saudaraku yang beribadah, mereka mengalami kuasa dan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji lagi Tuhan kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik saudaraku, kita bangkit berdiri. Bahkan yang di online juga bisa bangkit berdiri ya. Kita puji Tuhan. Amin saudaraku. Ya, kita puji Tuhan selangkah demi selangkah. Selangkah maju dia dalam sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kemana. Imanku ku tak perlu besar, cukup seperti pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Bukan aku, bukan entah, semua musuh gemendang. Semua musuh gemendang. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu mengerti dalam
sekarang aku selalu menyanyikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam hidupku. Besar di dalam bukan aku, bukan aku, bukan aku, bukan engkau, semua musuh gelapkan. Aku besar, dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah bukan aku, bukan aku, bukan engkau, semua musuh gelapkan. Semua musuh gelapkan. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja. Kesetiaanmu besar di dalam besar di dalam besar di dalam. Mana kaulah perisai dan jiwaku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan jiwaku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan jiwaku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan jiwaku. Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu menyanyikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam besar di dalam besar di dalam. Bila Tuhan bersama-sama dengan kita, ya manusia pasti takut ya, khawatir hatinya secara manusia gitu. Tapi yang berlebihan itu nggak boleh, saudara. Karena itu kekhawatiran atau ketakutan itu yang besar atau yang mendalam itu bukan berasal daripada Allah, tetapi berasal daripada iblis. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus maju terus, ya, sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, kita puji Tuhan lagi. Tuhanku Maha Besar. Ya, kita duduk kuasa. Kuasa Raja mulia, Tuhanku musuh dalam kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku.
Kuasa Raja mulia, anakku menyusun di bawah hatiku, pakai kuasa Raja mulia, dia akan bersamaku sebagai lawan. Puji Tuhan, saudaraku. Bagi saudara yang ibadah online, kalau berdiri silakan duduk. Wah, kita bersyukur. Kita bisa beribadah lagi, dan saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah online, saya percaya bahwa Tuhan kita tetap baik. Amin. Sekalipun mungkin bulan ini 17 Agustus, mungkin sukacita 17 Agustus pasti, wah, gimana gitu ya, mengingat perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu. Mungkin kita saat ini ketika dalam situasi pandemi ini mungkin kita kurang merdeka gitu ya, khawatir, lemah, nggak bisa keluar kemana-mana, sepertinya terkurung gitu. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, roh kita tidak boleh ikut menjadi lemah, tetapi kita harus berkobar-kobar. Amin. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu akan kita lewati. Saya bersyukur dalam situasi ini saya pribadi masih melihat kebesaran Tuhan, sekalipun mungkin dalam situasi pekerjaan dan lain sebagainya, secara manusia mungkin khawatir lah gitu ya, sepertinya begini begitu ya, rencana pun gagal lah seperti itu. Tapi ada suatu renungan yang menguatkan saya bahwa kita sebagai anak Tuhan ya, kita tidak bisa mundur, tetapi kita harus maju. Apapun yang mungkin beban yang membuat kita mungkin ketika beban itu ada, kan kadang kita mau lepaskan begitu, saudara. Sepertinya mau melihat ke belakang gitu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ikut Tuhan ya, lihat ke belakang kan tidak layak gitu bagi kerjaan Allah. Kita harus maju terus karena Tuhan itu ada di depan kita, bukan kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita berjalan, dari belakang pun dia menuntut kita. Dari depan, ketika dia Tuhan di depan, maka dia akan yang membukakan jalan sehingga kita boleh lewat dengan baik. Itu yang saya renungkan. Dengan Tuhan minggu ini Allah sangat luar biasa, tetap memberikan kekuatan dan sukacita. Saya percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat, tetapi
pasti yang terbaik buat teman-teman. Amin. Ada yang bagi berkat saudaraku? Ya masih ada waktu lah sedikit. Bagaimana kabar di Sumbar? Hubung Jakarta? Ya Bandung ya. Yang lain? Pak Alexi, Pak Ari, semuanya. Oh, ya. Oh Pak Ari. Ya puji Tuhan, saya percaya bahwa sekalipun mungkin saudara tidak menyaksikan, tetapi rasa syukur dan kebesaran Tuhan yang diyakini itu pasti ada dalam hidup saudara. Amin. Penting kita mau datang melihat bahwa Tuhan itu akan menyatakan kemuliaan ya, pada kita semua. Ketika kita percaya bahwa kuasa itu sudah ada, kita mendoakan segala sesuatu itu akan baik-baik saja. Amin. Haleluya. Ya, saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini Tuhan kami datang. Kami mau datang untuk membawa beban syukur. Kami tidak datang dengan tangan hampa, tapi kami membawa Bapa yang terbaik. Biarkanlah setiap rancangan-Mu dalam hidup kami boleh tergenapi. Bukan rencana kami, bukan apa yang kami inginkan. Di dalam situasi seperti ini Tuhan, ada banyak yang lemah, ada banyak yang sakit, mungkin juga yang khawatir. Tetapi satu hal yang kami percaya, rencana Tuhan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Kami mau tetap kuat. Kami mau melihat hari esok akan lebih baik daripada sebab Tuhan yang memberkati hari esok. Hari yang penuh dengan harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadiratmu ku menyembah, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakan.
di hatiku. Ada dalam hadiratmu ku menyembahmu. Bersyukur di hatimu, rasakan hadiratmu. Melepaskanmu cahaya bagiku, mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, mengirimmu
boleh membentuk hidup kami, hati kami Tuhan, pikiran kami. Kami serahkan segalanya. Kami percaya ketika apa yang Kau berikan kepada setiap kami, baik setiap talenta ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh belajar lebih lagi. Kami mengerti firman Tuhan, apa yang menjadi keriduan hati Tuhan, untuk kami boleh lakukan. Yang terbaik Tuhan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin setiap kami, urapi setiap kami. Kami menyerahkan setiap pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan Kau. Kuasai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bahkan setiap jaringan yang kami gunakan Tuhan. Tidak ada yang mendapatkan gangguan, tapi kami boleh dengan jelas menerima setiap firman Tuhan. Kami boleh pegang kebenaran-Mu. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Adakah yang mungkin bisa membantu saya di apa-apa? Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat bergabung dalam ibadah pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan dan juga yang pastinya kita mau belajar bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Ya, kalau kita hidup, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kebetulan. Dan Tuhan memberikan apa yang menjadi spesial dalam hidup kita. Ya, sesuatu yang luar biasa. Nah, apakah boleh bantu? Oke, bentar ya. Ya, operatornya sudah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini berhubung karena PPKM gitu ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita kerjakan double-double. Itu luar biasa Tuhan mau membentuk kita, memproses kita dengan luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang talenta, tapi bukan saya mengajar, tapi Roh Kudus yang mengajar dalam firman Tuhan. Kita membuka sama-sama dalam Matius. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, boleh ditampilkan. Ya. Matius 25 ada di slide. Ya. Diperiksa kita bisa lihat sama-sama. Oke. Ada depan, tapi kalau misalkan kekecilan boleh buka Alkitabnya masing-masing. Bapak Ibu di rumah juga bisa buka Alkitabnya. Ya. Matius 25 mulai dari ayat yang ke-14. Kita baca bergantian saja ya. Saya ayat yang 6. Bapak Ibu boleh membacakan ayat yang ganjil. Di rumah juga sama ya. Baik. Matius 25 ayat yang mulai dari ayat ke-14, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. 15. Yang seorang diberikan dia 5 talenta, yang seorang lagi dan seorang lagi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengatakan hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku
telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Kalau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam keberanian itu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dan hubungannya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Baik. Sebelum kita membahas tentang talenta, sebetulnya kita perlu mengerti dulu, ya, talenta itu apa? Ya, tadi kita sudah baca ayat firman Tuhannya ya. Nah, talenta itu banyak orang katakan bahwa itu adalah sesuatu yang suatu kemampuan yang spesial. Oke, boleh next Pinus ya. Dan kalau menurut KBBI, ya, talenta itu adalah pembawaan seorang sejak lahir atau bakat, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa mulai dari kita lahir, Tuhan sudah memberikan yang namanya talenta atau bakat itu kepada setiap kita. Ya, nah kalau di Injil Matius tadi katakan bahwa talenta itu melambangkan semua kemampuan. Jadi bukan hanya kalau aslinya kan dibilang talenta itu adalah uang, gitu ya. Tapi maksudnya adalah semua kemampuan, waktu, ya, sumber daya dan kesempatan untuk melayani Allah, ya, ketika kita ada di bumi. Nah, inilah yang dianggap bahwa segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, sama seperti yang kita baca tadi bahwa si Tuhan, gitu ya, bukan berarti semena-mena kepada hambanya, tetapi dia mempercayakan kepada hambanya, ya. Dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita kelola itu dengan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin. Nah, poin yang kedua yang kita perhatikan melalui Matius 25 ayat ke-14 sampai 30 tadi, ya, khususnya di slide yang selanjutnya, Renus, ya, bahwa setiap orang itu dipercayakan sama Tuhan itu kemampuan atau talenta yang berbeda-beda. Nah, perhatikan ya yang ke-15, ya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, ya, yang seorangnya lagi 1. Apa katanya? Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, ini ya yang perlu kita perhatikan. Jadi Tuhan itu nggak pernah ngasih sesuatu yang kita nggak sanggup. Firman Tuhan jelas ya, pencobaan aja, pencobaan yang biasa, ya, tidak melebihi kemampuan kita, itu pencobaan. Talenta pun sama. Apa yang menjadi kesanggupan kita, itu yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan sudah tahu seluruh hidup kita. Jadi dia akan memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, yang penting itu bukan pertamanya dikasih berapa, gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kita menjadi iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain.
Apalagi kalau orang lain punya banyak gitu ya. Jadi kan ada yang dikasih 1, 2, 5. Yang 1 iri sama yang 5. Ya, tidak seperti itu. Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Dan ada tujuan gitu, dari setiap talenta yang Tuhan berikan buat kita. Jadi bukan untuk kesenangan kita, sukacita kita sendiri gitu ya, tapi ada tujuannya. Dan yang perlu kita ketahui adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta apa. Ya, bagaimana cara kita bisa tahu? Yang pertama mungkin kita bisa tanya sekeliling kita, orang-orang terdekat kita. Nah, di sini kan ada banyak ya, di ruko ada 9 orang. Ya, nanti saya cek nih setiap tempat Bapak Ibu. Ya pastinya kan nggak ada yang sendirian di sana ya. Pasti dengan keluarganya. Ada opung sendiri pun, tenang pun. Di sini ada keluarganya pun. Ya, oke. Rinus mungkin bisa dibuka beberapa video yang lain ya. Nah, saya mau tanya dulu yang di ruko. Dulu kan, sebelumnya videonya. Ya, yang di ruko dulu saya mau tanya. Merni. Di sini yang kenal sama Merni siapa? Semua kenal sama Merni ya. Coba kalau dilihat-lihat nih, Pak Made kenal sama Merni kan? Ya. Merni ini kira-kira talentanya Merni apa? Apa yang Pak Made tahu? Banyak, sampai nggak tahu yang mana. Oke, itu kan agak jauh nih ya. Kenal tapi tak dekat. Yang dekat nih saya tanya. Pastinya adalah Merna lah, masa video. Itu agak dekat lagi. Merna. Menurut Merna, Merni, ini susah banget ya. Merna, Merni belibet ya ngomongnya. Merna, Merni itu talentanya apa, Merna? Bernyanyi. Terus berlari, lompat di udara, modeling, ya. Itu memang kita ketahui semua ya. Modeling itu talenta, talent ya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Bu Christine. Bu Christine, talentanya Pak Made itu apa? Bingung ya? Talentanya ya. Oke. Talentanya Pak Made itu melayani itu karunia ya. Ya. Lebih kuat karunia. Talentanya apa ya Pak? Yang lebih kelihatan talent apa karunia rohaninya? Ya. Saya lebih melihat karunia itu talenta. Kalau karunia jangan dulu jawab, Bu. Ya, makanya apa ya? Jangan. Itu minggu depan. Porsinya ada. Kalau gitu, ya mungkin kurang dekat kali ya. Masak. Nah, Memasak. Siapa yang ngomong tadi? Anaknya mungkin. Ya, masak. Anak yang ngomong. Anak temannya. Teman anaknya. Oke, memasak. Benar ya? Benar ya? Setuju semua ya? Siapa yang nggak pernah nyobain masakannya Pak Made? Pasti yang di Zoom yang jawab. Nah, makanya kebalik ya. Enak banget. Apalagi apa tuh namanya Pak? Ayam kampungnya itu lah. Bumbu genep. Wah, itu mantap juga. Oke. Nah, saya mau lihat yang di Zoom. Ada Opung? Ya, halo. Aduh, ada bapak saya. Halo bapak. Ini opung ini. Ini opung ini. Nah, mic ini buka. Tanya Christine atau Pilia? Ya. Oke. Opung. Ini opung ada 2 ya? Opung Sarno. Opung Sarno sama opung Bandung. Ini berdua aja nih, ya berdua ya. Opung. Iya, ada opung. Kalau menurut Opung Sarno, Opung Bandung tuh talentanya apa? Menginjil. Apa? Beritakan Injil. Beritakan Injil. Menangkan jiwa. Ya. Talenta apa? Bakat. Sebentar.
kalau saya bilang kayaknya Opung Sarno ini bakatnya, Opung Sarno kan bakatnya apa? Bikin kayu ya? Tukang kayu ya? Keterampilan. Oh ya, Ya ya kan? bikin bang gitu. Tukang kayu. Saya bingung. Biasa saya panggil Bapak. Nah, kalau Opung Bandung, Pak Sarno, kalian tanya. Opung Sarno sama, itu juga semangatnya. Melayani. Saya tanya anaknya deh yang paling dekat. Menurut Ibu Christine, Opung Bandung ya, pasti mamanya ya. Bakatnya apa? Bakatnya seni, ya. Seni, main musik sebetulnya ya, sama bahasa. Nah, ini nanti kita lihat nih, ya. Bahasanya paling jago Pung, katanya Pung. Ya. Ya. Oh iya, mau tanya dulu Pung, Opung menguasai berapa bahasa Pung? Selain bahasa Sunda? Mengerti lah. Ya, bahasa Sunda, bahasa Batak yang jelas ya, Indonesia. Nah, kalau Inggris itu karena nggak dipakai, ya nggak terlalu lancar. Tapi waktu saya 3 bulan di luar negeri, saya lancar loh ngomong sama mereka. Tapi karena nggak dipakai di sini, di Indonesia nggak dipakai, negeri Pung. hilang. Ya, kalau udah nggak pandemi. Ya. Siapa? Bukan, PCR. Oke. Kalau bahasa Batak boleh lah, kalau bahasa Batak, Marjamita juga boleh. Padahal latar belakang Opung bukan orang Batak ya? Bukan, Sunda, saya Sunda. Oke, luar biasa Pung ya. Nah, saya mau tanya lagi nih. Bapak saya nggak usah ditanya lah ya. Oke. Pak, talentanya Mama apa Bapak? Boleh dibuka mic-nya? Mic. Talentanya Mama apa Pak? Talenta Oma makan, masak. Opanya makan. Ini memang kadang-kadang kalau udah masak ya harus makan ya. Dia kalau nggak makan bisa, ya. Oke. Nah, talentanya Papa apa? Talenta apa? Apa talentanya? Bakatnya apa sih Papa tuh? Saya lupa soalnya. Kerja, iya. Hah? Kerja, bengkel. Kerja. Keterampilan juga ya. Oke. Musik. Kalau tanya satu-satu kayaknya habis waktu ya. Oke. Nah, tadi mungkin ada beberapa yang waktu mau jawab atau memikirkan apa ya talenta saya, apa ya talenta keluarga saya, apa ya talenta dia, gitu ya. Nah, kita bisa tanya sama orang lain, ya Mirna. Atau kita juga bisa ikut atau isi yang namanya kuesioner. Tapi nggak sekarang, ya. Saya akan bagikan nanti di grup, ya, di Bapak Ibu Saudaraku. Nanti bisa dibahas di konsep masing-masing, ya. Kuesioner tentang beragam kemampuan, ya, yang dimiliki oleh manusia. Boleh dibuka slide selanjutnya, Renus? Bisa terlihatkah? Oke, bisa kelihatan nggak yang di sini? Ya, jadi ada 8 kalau dibilang intelijensi itu kecerdasan, gitu ya, kemampuan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia bermacam-macam. Jadi ada 8 macamnya. Nah, yang pertama itu adalah baca dari linguistik. Nah, ini tadi yang bisa bahasa, gitu ya, linguistik tentang bahasa, kemudian matematis, logis, ya, ini sama ya matematis logis, kemudian spasial. Nah, ini yang mungkin ada sedikit kita perlu mengerti apa dulu. Kemudian ada yang namanya kinestetik tubuh. Ya, kemudian musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Nah, saya sedikit aja kasih tahu ya. Maksudnya apa? Yang kecerdasan linguistik itu adalah kemampuan atau kecerdasan dalam bahasa. Ya, jadi dia bisa untuk mengolah kata, ya, baik secara tulisan maupun secara lisan. Efektifnya bagaimana, membacanya seperti apa, menulisnya bagaimana, dan berbicaranya harus bagaimana. Ini yang memiliki kecerdasan linguistik. Tadi contohnya Opung tadi ya, sudah benar ya. Dan biasanya hasilnya kalau orang yang cerdas linguistik itu ada penyair,
penulis, wartawan. Nah, ini ada Bang Kandar nih. Kecerdasan linguistik juga nih. Kemudian editor, ya, semua yang tentang mengolah kata. Itu yang linguistik. Yang kedua, matematis logis. Nah, ini pasti ada juga di kita. Ya. Ya? Ya, Pak Paulus sudah pasti ya. Mengolah angka dan memecahkan permasalahan dengan pemikiran logis. Udah jelas banget Pak Paulus itu kan. Ya. Dan biasanya menghitung segala sesuatu, memikirnya itu cepat, ya, mengerti, gitu. Pak Paulus pastinya. Kita sekali lagi. Kalau saya ngomong lagi pasti Pak Paulus. Contohnya adalah Pak Paulus. Kemudian ilmuwan, programmer, ya, ahli matematika seperti Pak Paulus juga kan. Gitu. Nah, ini yang memiliki kecerdasan matematis logis. Yang ketiga itu kecerdasan spasial. Ya. Lancat ya. Oke. Kita lihat di sininya beda. Oke. Mana tuh? Linguistik. Oke. Naturalis. Mana nih, Bu? Saya ikutin ini aja ya, biar lebih mudah. Oke. Verbal. Mulai dari linguistik sudah, logis sudah, naturalis. Baik, itu lembar kedua soalnya. Susah ini. Naturalis itu kemampuan untuk mengetahui dan mengelompokkan spesies flora dan fauna, ya. Nah, bahkan juga bisa menunjukkan rasa empati, pengenalan dan pemahaman tentang kehidupan dan alam. Bisa jadi tanaman, flora, filia, ya, hewan. Bukan pilih hewan maksudnya. Maksudnya tentang kehewanan tuh pilih aku tahu ya. Ya maksudnya cepet. Ada babi di mana aja dikejar sama dia. Aku sumpah ya. Padahal kita ngeri ya. Kemudian tentang geologi. Ya, tanaman, hewan dan geologi. Ya, tentang alam. Ya. Nah, kemudian selanjutnya intrapersonal. Ini kemampuan untuk menilai diri sendiri ya dengan kuat dan menentukan tujuan, memahami diri dan bagaimana introspeksi ya, dan juga mengatur emosi. Nah, ini berkaitan dengan diri pribadi. Nah, kemudian visual, spatial. Oke, spasial ya. Spasial. Ibu lama dan Intan. Oke, ini adalah kemampuan untuk memandang atau melihat gambaran itu dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. 2 dimensi itu kan panjang, lebar, gitu ya, luas. Nah, 3 dimensi itu panjang, ada lebar, kali tinggi. Jadi kalau misalnya saya cerita tentang ada sebuah balok, pasti langsung kebayang sama dia, balok tuh begini. Nah, kalau yang nggak punya kecerdasan spasial ini, balok kayak gimana ya? Sebangsa makanan? Bukan. Ya. Jadi ini kemampuan yang memang dimiliki oleh orang-orang yang kecerdasan spasial. Dan biasanya jadi desainer, fotografi, gitu ya, arsitek. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan ini. Kemudian musikal, ini udah nggak usah dijelasin ya. Kita ada banyak banget, ya. Ada Filia, Renus, Merni, Merna. Nggak kenal namanya Podel. Pasti bisa marah loh Bapak Paulus di sini. Ya. Nah, kepekaan untuk mengerti tentang tangga nada, irama, kemudian kualitas suara, ya, bahkan emosionalnya seperti apa, ya, apa tuh namanya kalau udah, oh ini maunya, ya. Langsung terbayang seperti apa. Biasanya jadinya komposer, penyanyi atau pemusik, ya. Nah kemudian kinestetik tubuh, biasanya ahli dalam menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide, perasaan, gitu ya. Dalam ekspresi dalam bentuk gerakan, biasanya kan suka nari, gitu ya, kan bisa diem badannya, ya. Atau misalkan acting, gitu ya. Ada mungkin yang pernah acting di beberapa youth suka acting, gitu ya.
pas Natal doang atau pas Paskah doang ya, selebihnya enggak. Atau misalkan tujuan aktivitas fisik seperti atletik, ya suka olahraga, ini termasuk ke dalam kinestetik tubuh. Biasanya jadinya aktor, atlet atau penari, ya. Nah kemudian interpersonal, ini yang terakhir ya, kemampuan untuk memahami dan membedakan suasana hati, ya, maksud atau motivasi dan perasaan orang lain. Kalau tadi intra itu kitanya, nah kalau inter ini orang lain, ya. Dan biasanya bisa untuk mengatur hubungan antar individu. Nah ini yang kecerdasan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang Tuhan berikan itu pasti minimal ada satu, ya. Bisa jadi dikasih semuanya mungkin, ya. Tapi biasanya yang paling menonjol ini hanya salah satu atau dua. Tapi minimal pasti ada yang namanya satu kecerdasan, satu bakat. Ya, next, Rino. Nah, ketika kita sudah mendapatkan talenta, kemampuan tadi ya, ini harus dikelola dengan bijaksana supaya hasilnya maksimal. Ya, kalau saya bilang work hard beats talent. Nah, mungkin ada yang bilang, oh talenta saya sedikit. Tapi waktu dia bekerja keras, dia melatih kemampuannya, itu akan menjadi sesuatu yang besar dalam hidup dia. Bahkan istilahnya, kalau bisa dibilang, apa ya, ada yang pernah bilang gini, talent itu hanya 10%, sisanya itu adalah kerja keras. Berhasil nggak? Berhasil, bisa. Gitu ya. Yang penting ada sedikit aja talentanya. Nah ini yang repot kalau nggak ada, gitu ya. Kemarin kami bahas di waktu pas selesai doa, ada satu seminar bilang gini, ada satu pertanyaan, kok saya nggak bisa ya ngapa-ngapain ya? Kok saya dibilang nggak bisa ya jadi singer gitu? Kok gitu ya? Nah ternyata mungkin memang orang melihat, sekeliling dia melihat memang nggak bisa nyanyi, gitu ya. Apa memang ya dia tidak memiliki namanya kemampuan musikal tadi, dikasih tahu nada maunya lari kemana gitu. Nah ini yang perlu kita mengerti bahwa setiap kita pasti Tuhan berikan. Nah kita perlu tahu dulu apa, dan ketika kita sudah tahu kita perlu mengelola itu. Ya, nah kalau di Matius 25 tadi dikatakan bahwa orang yang dikasih 2, dia usahakan, dia kelola, dapat labanya 2. Dikasih 5, dia kelola, dapat labanya 5. Jadi apa? Ada yang namanya penggandaan, pelipat kali ganda. Berapa kali lipat? 2, ganda itu 2. Ya. Nah ini yang kita harus mengerti. Dan ketika kita tahu bahwa, oh iya ya, bagaimana cara melipat kali gandakannya? Melipat 2 kali lipat, menggandakannya dengan cara ya, kita harus punya target di dalam hidup kita. Ya, apalagi kalau misalkan kita sudah berbakat memasak, di sini banyak sekali yang punya bakat masak ya. Ada Ibu Tri ya, masih di Jawa ya. Bagaimana mengusahakannya, mengelolanya harus punya target, gitu ya. Dan kemudian apa yang kita lakukan untuk bisa menggandakan talenta kita? Ya harus kerja keras, harus usaha, ya. Nah kemudian next, bersiap menerima tanggung jawab yang lebih besar, ya. Nah tadi kan waktu dikasih 2 digandakan jadi 4, firman Tuhan jelas katakan bahwa waktu kita diberikan tanggung jawab, kita diberikan talenta, pasti itu harus ada pertanggungjawaban untuk kita boleh berikan kepada Tuhan, ya. Dan setelah si hamba-hamba ini tadi yang menggandakan talentanya, Tuhannya bilang apa? Ayat ke-21 sampai 23 katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Luar biasa ya. Jadi ini yang firman Tuhan katakan. Jadi pasti berlaku Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan berikan talenta, kita usahakan, pasti akan menjadi lebih besar lagi tanggung jawabnya. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin sudah terlibat melayani dengan talentanya masing-masing, ya, waktu diminta untuk melakukan pelayanan, kok tambah lagi, kok makin lagi sih Kak, gitu ya. Karena memang pasti akan semakin besar tanggung jawab yang diberikan. Itu firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, gak bakal dikurangin, yang ada bakal ditambahin. Amin. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kembangkan talenta dan menjadi dampak. Waktu kita berhasil menggandakan talenta kita mengembangkan talenta kita harus bersiap Bapak Ibu Saudaraku untuk tanggung jawab yang lebih besar, dan tanggung jawab itu pasti sesuatu yang Tuhan mau untuk kita mengembangkan talenta kita itu. Ya, gak mungkin sesuatu yang apa ya, gak nyambung gitu. Pasti sesuatu yang terus semakin besar. Ya. Nah, kalau kita misalkan bekerja di satu pekerjaan gitu ya, kita misalkan talenta kita di bagian administrasi atau kita di bagian PR-ing gitu ya, kemudian bos kita percayakan lebih banyak lagi tanggung jawab kepada kita, itu adalah satu hal di mana Tuhan mempercayakan melalui bos kita untuk kita semakin naik karir. Jadi siap-siap. Kerjakan setiap pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, ya. Dan kalau misalkan kita sedang usaha, bagaimana kita supaya kita punya tambahan lagi dana yang kita terima, gitu ya. Kelola dengan baik, dengan hati-hati. Yang terakhir saya mau tutup dengan satu kesaksian dari orang yang mungkin pasti kita kenal semua ya. Siapa ini? Gracia Poli, dan Apriani Rahayu. Kita tahu ya apa yang mereka dapatkan? Dapat emas ya, medali emas di Olimpiade beberapa waktu yang lalu. Dan satu hal, Gracia ini adalah anak Tuhan, ya, dan dia memiliki kunci kesuksesan. Dan juga waktu misalnya dia kerjakan, dia bukan mengerjakan sendiri, tapi dia mengerjakan bersama dengan partnernya. Tapi satu hal yang luar biasa adalah dia punya kunci 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama, dia punya talenta. Pastinya, kita tahu semua ya. Kalau tadi kecerdasan yang sudah dibagikan, dia masuk di mana? Kinestetik ya, mengolah tubuh, olahraga. Nah, waktu dia punya, dia percaya, dan dia kejar mimpinya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau lihat hidupnya, story hidupnya ya, cerita hidupnya si Gracia ini, bagaimana dia dari zaman dia masih muda sekali, kemudian dia tahu talentanya apa, dan dia berlatih mengembangkan itu, dia punya mimpi. Dia bilang, satu saat saya akan menjadi juara dunia. Nggak tahu kapan. Tapi dia punya mimpi, dia perkatakan itu. Dia kejar mimpinya. Ya, dan setelah 11 tahun berlalu, 11 tahun loh ya, nggak sebentar itu, akhirnya dia bisa menjadi juara dunia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, body system. Dia dikelilingi dengan orang yang percaya akan talenta dan mimpinya. Ya, orang-orang sekitar dia adalah orang-orang yang tahu kemampuan dia, dan mendukung dia, support dia dengan luar biasa. Ada pelatihnya, ya, ada orang-orang terdekat dia. Nah, kita pelajari bahwa siapa kita di masa depan itu tergantung dengan komunitas kita. Kita mau jadi apa itu tergantung dengan komunitas kita. Kalau misalkan kita komunitasnya orang yang sembarangan ya, nantinya kita jadi orang sembarangan juga. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang menjadi komunitas kita. Yang kedua, ya, body system. Yang ketiga, kerja keras dan pantang mundur. Wah, kalau kita lihat ya perjuangannya ya, kerja kerasnya luar biasa. Mungkin nggak ada yang nge-shoot dari awal sampai akhir hidupnya. Bagaimana latihannya mereka, bagaimana mungkin udah berluka-luka gitu ya, tubuhnya. Dan mungkin kemampuannya udah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah
pernah lihat film Facing the Giant gitu ya. Ada satu adegan di mana pelatih meminta satu siswa untuk dia berlatih memaksa kemampuannya dengan dia harus berjalan pakai tangan. Gitu ya. Bukan cuma pakai tangan tok loh ya. Dia gendong orang. Dan itu harus berjalan. Dan pelatih bilang, masih sedikit lagi, padahal itu jauh. Dia memaksa, bekerja keras, memaksimalkan kemampuannya. Tidak ada kata menyerah. Sampai kemarin kita tahu ya hasilnya seperti apa. Dan keempat, jadilah orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Gereja Poli dikelilingi dengan orang-orang yang tahu kemampuannya dan tahu mempercayakan apa yang menjadi kemampuan dia. Dan dia pun menjadi orang yang dapat diandalkan, Bapak Ibu Saudara. Meskipun pernah dia mengalami jatuh bangun, gitu ya. Pernah mengalami banyak hal yang misalnya menyerah bisa aja, tapi dia tetap percaya. Dan orang-orang sekitar dia pun percaya kepada dia. Dan yang terakhir ini yang paling sempurna. Dia percaya suara Tuhan yang menuntun dia. Ya. Tuhan membimbing dia, Tuhan menuntun dia dalam hidup dia, hari-hari dia, ya, memotivasi dia. Dan satu hal yang dia pegang, firman Tuhan katakan bahwa jika Tuhan di pihak dia, siapa yang menjadi lawan dia? Tidak ada. Itu firman Tuhan. Ya, itu yang dia percayai. Dia melakukan semuanya total. Waktu dia tahu bahwa ini bakat dia, talenta dia, apa yang ada dalam tangannya, dia usahakan itu dengan maksimal. Bapak Ibu Saudaraku, satu pertanyaan. Apa yang Tuhan berikan dalam tanganmu? Dalam kehidupanmu? Talenta apa yang Tuhan sudah berikan sejak engkau dilahirkan? Pasti engkau punya satu minimal. Cari tahu. Kalau masih ada yang belum tahu, cari tahu. Ketika kita sudah mengetahui, oh inilah yang menjadi talenta kita. Mulai mengelola itu dengan baik. Mulai mengusahakannya, memaksimalkannya. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa bahwa setiap kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Bukan untuk dikenal kita secara pribadi. Tapi bagaimana Allah kita dikenal lewat hidup kita. Dan pernah menganggap remeh perkataan kita, mimpi kita. Karena setiap perkataan kita itulah yang menjadi doa kita. Itulah yang menjadi kuasa atas hidup kita. Ada banyak mungkin anak-anak muda sekarang yang bilang, saya gagal, saya nggak bisa, saya nggak ada apa-apanya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Gereja Poli. Saya mau jadi juara dunia. Perkataan dia memiliki kuasa. Begitu juga dengan setiap kita. Siapapun kita, apapun yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, percaya bahwa itu semua Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini ada banyak anak muda yang tahu apa yang menjadi talenta dia dan memberikan talenta dia kepada Tuhan. Karena itulah menjadi tujuan hidup kita. Amin. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Waktu saya dengar juga anak PA yang ikut modeling, ikut jadi bagus gitu ya. Satu hal yang dia bilang, untuk memuliakan Tuhan. Bukan supaya saya dikenal Kak, saya jadi viral Kak, enggak. Untuk memuliakan Tuhan. Saya bersyukur setiap kita Tuhan pasti berikan talenta. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa apa yang Kau berikan kepada setiap kami sesuatu yang baik dan luar biasa. Kami mau renungkan kembali firman-Mu Tuhan. Kami mau percaya, kami mau pegang dengan firman Tuhan bahwa setiap kami pasti Tuhan berikan talenta sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan kesanggupan kami. Dan ketika Tuhan mungkin berikan kami satu, kami boleh kelola itu dengan baik. Kami boleh usahakan itu dengan maksimal. Kami boleh bekerja keras Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan tambahkan lebih lagi.
Dan ketika kami boleh setia terus Tuhan dalam perkara-perkara yang kecil Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu firman Tuhan katakan, ketika kami setia, kami akan Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Terima kasih untuk setiap kemampuan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Sejak kecil Tuhan, sejak kami lahir Tuhan, Engkau sudah memberikan kecerdasan buat kami. Tolong kami untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh mengelola itu dengan baik ya Tuhan. Dan kami boleh persembahkan semuanya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, sampai selesai untuk berbicara ya Tuhan. Tapi kami berdoa supaya Roh Kudus mau terus boleh menaruhkan dalam hati kami. Kami spesial Tuhan. Dan kami diciptakan unik, berharga Tuhan. Dan Tuhan mau untuk setiap kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serahkan Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan, saudaraku. Amin. Mari kita asah talenta kita biar semuanya itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Pengumumannya untuk ibadah komsel nanti kami akan infokan di grup. Kita akan menunggu situasi ini kapan PPKM-nya selesai, jadi bisa ibadah seperti biasa lagi. Berharap tetap kuat, tetap sabar, biar dalam penantian kita hanya Tuhan yang dipercayakan. Amin, saudaraku. Mari kita siapkan hati kita berikan persembahan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah memuaskan kami dengan firman-Mu. Berdoa biarlah firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya itu akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan latih kami Tuhan, berikan kami hati yang rela, hati yang mau terus belajar untuk menyembahkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Kami gunakannya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kami memberikannya dengan sukacita dengan hati. Berdoa biar Tuhan yang menerima setiap persembahan. Tidak perlu banyaknya Tuhan. Dan ketika kami memberikan dengan hati, semuanya itu Tuhan boleh terima. Berkati supaya setiap dalam pemakaiannya, semuanya itu digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan dengan sukacita. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Silakan kotak persembahannya ada di depan. Kita sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian. Selangkah demi selangkah, kita terus maju untuk menggapai setiap rencana kita, kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dengan iman, kita boleh melihat semuanya yang akan terjadi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Aku tak perlu besar, pun dahsyat, karena Dia yang bekerja untuk kuatkan aku, aku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan,
menjadi buatku. Sekarang aku selalu menginginkanmu, kesetiaanmu bersama di dalamku. Bersama di dalamku. Bersama di dalamku. Siapa untuk selalu dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat tanganku, bukan takut, bukan engkau, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Kau selalu bekerja dalam hidupku, tetap menjadi tuanku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaanmu bersama di dalamku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku akan menginginkanmu, kesetiaanmu bersama di dalamku. Bersama di dalamku. Bersama di dalamku. Oke, shalom saudaraku. Sebelum kita tutup dalam doa, saya mau berdoa buat setiap saudaraku yang sakit. Tadi ketika saya ajak anjing jalan-jalan pagi-pagi, saya lihat ada satu pohon daunnya jatuh, ya. Dan Tuhan ingatkan bahwa pohon yang daunnya banyak seperti itu pun, ya, ketika ada satu daun yang jatuh itu Allah tahu, ya. Bukan hanya rambut kita aja yang Allah tahu. Kemudian Allah ingatkan bahwa di dalam daun itu banyak sekali serat-seratnya. Dan dalam serat yang kecil-kecil itu ternyata Allah mengerti segala sesuatunya. Kemudian saya jalan ke depan lagi, ada pohon yang daunnya kecil-kecil, lamtorobung dan pakai cina, ya. Daunnya kecil sekali, ya. Dan Allah ingatkan daun yang kecil seperti itu pun semuanya Allah tahu, ya. Terlebih Allah tahu seluruh anggota tubuh kita, ya. Semua sel-sel tubuh kita, organ-organ tubuh kita, baik jantung, paru-paru, pankreas, otak, semuanya Allah tahu. Dan semua sendi-sendi kita Allah tahu. Kita mau berdoa sambil cerita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Allah yang mengerti seluruh anggota tubuhmu. Dan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kami. Bahwa roh kesembuhan itu ada pada kami. Jamah setiap tubuh kami, Bapa. Bahkan kami berdoa, setiap sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang kami tidak tahu, Engkau tahu Tuhan. Buatlah semuanya menjadi baik Tuhan. Pulihkan Tuhan
untuk bekerja sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Seluruh organ tubuh kami Tuhan, bahkan yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan, karena kami tidak tahu namanya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Amin, amin. Kami berdoa Tuhan, banyak orang tua Tuhan yang ikut beribadah. Tolong untuk yang ada di Malang Tuhan. Tolong Tuhan untuk Eyang Sarno, tolong untuk Opung, tolong Tuhan setiap orang-orang tua kami Bapak. Amin Tuhan, seluruh keluarga besar kami bawa kepada Engkau. Dan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Binur-binur Yesus menjamah tubuh kami dan memulihkan kami, sehingga kami boleh beraktivitas Tuhan dengan efektif karena pertolongan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Indonesia, bangsa yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, perekonomian, keamanan bangsa kami Tuhan jagai. Dan kami berdoa minta hikmat kebijaksanaan atas presiden kami, wakil presiden, setiap orang-orang Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk membantu Tuhan presiden kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga kehendak Allah boleh jadi atas Indonesia. Apa yang kau tetapkan di surga boleh turun Tuhan di bumi. Terima kasih jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang memberkatimu, Allah yang menyertaimu. Allah menyinarimu dengan wajahnya dan berikan kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajahnya padamu dan berikan damai sejahtera. Allah yang mengutus malaikatnya untuk berkemah di sekeliling engkau, untuk meluputkan engkau. Allah yang berkati engkau sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan berkati, dan Dia yang akan buatnya berhasil. Terima kasih Bapak, kami terima berkat Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati selamat hari Minggu. Halo. Halo. Assalamualaikum, Pak Ari, Ya. shalom. Pagi, salam. Lexi. Halo Dadong. Siapa ini? Halo. Halo Dadong. Udah besar-besar anak-anak ya, udah besar anak-anak. Halo, Felis, Lexi, Halo Om Gendut. Emma, Denny. Ini yang online ya. Ini online. Halo, Mama Dir kalau Halo. Nah ini orang dekat juga nggak pernah ketemu ini orang Bale Endah ini. Lexi. Halo. Laura, Ajon, Denny. Ayo. Dah. Dah. Ya.